Yo, what's up, mens? Kembali lagi di channel Cerita Bergambar. Jadi di video Daw Story kali ini, aku akan bercerita tentang kisah viral yang belakangan ini sempat viral, yaitu kisah hilangnya Thorik di Gunung Piramida. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan video-video baru yang akan saya upload ke YouTube. Dan kalau udah, kita langsung mulai untuk ceritanya. Sebelumnya, Thorik Rizky Maulidan dinyatakan hilang setelah turun mendaki dari Gunung Piramid bersama dengan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni. Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR dan juga warga setempat. Pada akhirnya pada tanggal 15 Juli, Thorik pun ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa lagi. Kisah ini sangat mengharukan dan juga sedih karena ditemukan jenazah Thorik merupakan hari ulang tahun Thorik yang ke-14. Tidak ada yang tahu pasti tentang kejadian sebenarnya yang menimpa Thorik pada saat itu. Hingga akhirnya salah satu dari temannya Thorik angkat bicara untuk menceritakan kejadian tersebut. Jadi ceritanya pada saat itu pada hari Jumat 21 Juni, Thorik bersama tiga temannya, yaitu Pungki, Sahril, dan juga Diski, berencana untuk mendaki gunung. Dan setelah berbincang-bincang, mereka pun setuju untuk mendaki ke Gunung Piramida di kawasan Gunung Argopuro. Keempat pelajar tersebut berangkat pada hari Minggu pagi. Mereka berangkat pada pukul 7 pagi dan tiba di parkir motor setelah setengah jam kemudian. Mereka berempat akhirnya memulai sebuah pendakian di Gunung Piramid. Setelah mendaki cukup lama, mereka akhirnya sampai di pos 2 setelah setengah jam 12 malam. Dan di sana memutuskan untuk beristirahat sejenak, dan setelah beristirahat sampai jam 2 siang mereka kembali melanjutkan pendakian mereka ke pos selanjutnya. Dan pendaki pada saat 1,5 jam mereka akhirnya sampai di Punggung Naga jalur pendakian. Lalu mereka beristirahat lagi di sana untuk mengisi tenaga sambil melihat pemandangan sampai pukul jam 4 sore. Lalu mereka bergegas untuk melanjutkan pendakian. Dari keempat remaja tersebut, Sahril saja yang memilih untuk beristirahat di Punggung Naga karena kakinya katanya dia sudah sangat kecapean dan tidak kuat lagi untuk melanjutkan pendakian. Akhirnya Pungki, Rizky, dan juga Thorik dan akhirnya melanjutkan ke puncak Gunung Piramid dan meninggalkan Sahril sendirian di Punggung Naga. Dan setelah setengah jam mendaki, akhirnya mereka sampai di puncak gunung saat jam 4 sore. Pemandangan dari puncak gunung sangat indah sekali. Mereka sangat senang menuju ke puncak tersebut. Namun pada saat itu cuacanya sedang tidak sangat mendukung. Langit ditutupi awan hitam dengan angin yang berembus kencang. Akhirnya tiga remaja itu pun memutuskan untuk turun dari puncak gunung itu. Mereka takut nantinya akan terjadi sesuatu. Turun hujan dan akhirnya jalan menjadi licin dan terjal. Padahal mereka ingin melihat indahnya sunset dari puncak Gunung Piramid. Namun berada dalam 10 menit mereka berada di atas puncak, mereka bertiga harus kembali ke bawah
Dengan rasa kecewanya pun mereka turun ke bawah. Saat perjalanan turun itu, Torik berada pada posisi paling depan, sedangkan Punky berada di tengah dan Rizky berada paling belakang. Saat mereka turun dari puncak, Punky masih bisa melihat Torik yang ada di posisi depan. Pada saat itu Torik berjalan agak merosot karena jalur yang cukup curang, dan sedangkan Punky posisi dengan turun merangkak membelakangi Torik sehingga ia tidak bisa melihat Torik setiap saat. Sedangkan Rizky berada dalam belakang pun tidak begitu memperhatikan Torik karena ia berfokus untuk menuruni medan yang sangat curang itu. Setelah melewati medan yang curang itu, Punky baru menyadari bahwa Torik sudah tidak ada lagi di depannya saat akan tiba. Di bawah ia sangat terkejut karena saat itu ia sangat yakin sekali bahwa Torik berada tepat di belakangnya. Saat tiba di bawah, ia hanya Sapril yang tidak ikut menuju ke puncak tadi, sedangkan Torik menghilang entah kemana. Awalnya Punky berpikir bahwa Torik sudah tiba duluan di bawah karena ia berada di depan, namun ia berada ke Sapril. Sapril mengaku bahwa ia tidak melihat Torik sama sekali. Akhirnya Punky bersama Sapril melakukan pencarian kurang lebih 1 jam. Mereka sangat khawatir dan sangat ketakutan menyadari Torik yang sudah menghilang. Mereka hilang di punggung naga setelah jam 5 sore. Punky dan juga teman-temannya terus mencari, namun tidak ada jawaban sama sekali. Mereka tidak yakin bahwa Torik terjatuh. Pada saat itu mereka tahu bahwa gunung itu memang sangat angker, bahwa ada semacam larangan bahwa mendaki tidak boleh ganjil. Mereka tidak menyangka bahwa hal tersebut akan hilangnya Torik seketika. Sampai mereka mencari sampai jam pukul 6. Mereka memutuskan untuk berhenti mencari karena kondisi pada saat itu sudah malam, dan mereka turun sampai jam 7 malam. Ketiga remaja tersebut melaporkan kepada tim SAR dengan teman pada saat mendaki. Tim SAR gabungan tersebut mengetahui, mereka langsung melakukan pencarian. Namun setelah berhari-hari dicari, Torik belum juga ditemukan. Nah, itulah saja untuk cerita Daw Story kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Tapi jangan lupa juga like dan subscribe untuk terus support channel ini. Dan bagi kamu yang ingin request untuk cerita baru, silakan cantumin aja di kolom komentar, karena aku akan setia dan standby untuk kalian semua. Dan seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini dibuat untuk menghibur saja dan untuk menambah wawasan kita semua tentang urban legend yang ada di seluruh dunia. Mungkin sekian dan terima kasih. Bye-bye. Selamat menonton.